Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan juga Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan kesehatan. Saat ini kita akan bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita akan memuji muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169 bait pertama dan juga kedua, Memandang Salib Rajaku. Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sungguh mulia, karena Engkau telah mengaruniakan kasih setiamu kepada kami hingga sampai dengan malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau buka dan hati pikiran kami. Pada malam hari ini kami akan bersiap bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini dapat menjadi pegangan di dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Doa ini kami serahkan dan kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang 9 ayatnya 22 sampai dengan yang ke-27. Lukas pasal 9 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia
juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian saudaraku, firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-27. Dan ayat yang akan kita renungkan bersama terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-23. Yang demikian firman-Nya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sungguh indah firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan berbagi sedikit cerita yang bisa menginspirasi kita di dalam kita melakukan atau menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Kisah ini dimulai dari ada seorang pendeta yang mengunjungi salah seorang jemaatnya untuk ngobrol, bercakap-cakap, di mana jemaat yang ia datangi tersebut baru saja kehilangan putranya yang berusia 18 bulan. Membayangkan rasa duka karena kehilangan anak yang masih sangat kecil saja sudah membuat pendeta tersebut merasakan kesedihan dari jemaat tersebut. Apalagi setelah jemaat tadi menceritakan kejadian yang sesungguhnya sehingga anaknya meninggal. Jemaat tadi berkata, aku tidak sengaja menabraknya. Setelah mendengar perkataan dari jemaat tadi, pendeta itu hanya bisa terdiam. Jemaat tersebut lalu menceritakan bagaimana hal itu semua dapat terjadi. Kemudian dengan nada yang datar, ia melanjutkan, saya merasa berada di sebuah titik yang terendah dalam hidup di mana saya tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi ternyata justru untuk pertama kalinya dalam hidup saya, Yesus benar-benar menjadi nyata bagi saya. Percakapan tersebut membuat pendeta tadi menuliskan status di Facebooknya yang kira-kira demikian kalimatnya. Lanjutkan kalimat berikut. Yesus sungguh-sungguh menjadi nyata dalam hidupku ketika ... Respon dari status Facebook seorang pendeta tadi sungguh di luar dugaan. Bila disimpulkan, setiap respon yang didapat atau yang masuk menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh menjadi nyata dalam hidup mereka justru ketika mereka berada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Ketika mereka sampai di titik akhir dari keakuan mereka. Saudara yang terkasih, bagaimana bila Anda diminta untuk melanjutkan kalimat di status Facebook seorang pendeta di atas? Apa yang akan kita tulis? Seringkali tanpa kita sadari,
Sesungguhnya yang menghalangi kita untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah keakuan kita sendiri atau ego kita sendiri. Dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang hendak mengikut Dia dan menjadi muridnya harus menyangkal dirinya. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh setiap orang yang menjadi murid Yesus. Menyangkal diri artinya kita mengesampingkan keinginan serta kesenangan diri kita pribadi dan melupakan apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri. Menyangkal diri artinya menempatkan Tuhan dan kehendaknya sebagai prioritas yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita, dalam mengatasi hal-hal di dalam dunia ini. Saudaraku, ini bukan hal yang mudah, tetapi ini adalah harga yang harus kita bayar sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang anak-anak Tuhan. Penyangkalan diri membutuhkan pengorbanan dan ketaatan yang penuh untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Penyangkalan diri juga berarti mengakui bahwa kita sesungguhnya tidak berarti apa-apa tanpa Yesus. Penyangkalan diri membutuhkan kerelaan dan kerendahan hati. Rela untuk meninggalkan dan melepaskan ego kita. Dan kerendahan hati untuk mengakui kelemahan dan ketidakmampuan kita. Tuhan ingin kita benar-benar meninggalkan keakuan kita, benar-benar meninggalkan keegoan kita, dan mengosongkan diri kita, agar hidup kita dapat diisi oleh keberadaannya dan kasih karunia-Nya. Marilah saudara, kita ambil komitmen untuk membayar harga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, dengan menyangkal diri kita, agar kasih karunia Tuhan dapat memenuhi seluruh kehidupan kita dan kehadiran Yesus sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Beranilah untuk membayar harga menjadi murid Yesus dengan meninggalkan semua keakuan kita, meninggalkan semua keegoan kita. Ada sebuah kalimat yang bijak dari seorang John F. MacArthur, penginjil dari Amerika. Ia berkata, Injil yang sejati adalah panggilan untuk penyangkalan diri, bukan panggilan untuk pemenuhan diri. Selamat belajar meninggalkan dan melepaskan keegoan kita. Biarlah Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.